ngajak sholawat, Umar ngajak sholawat, Bapak Erlangga sergot sholawat, berkat sholawat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridho Allah kita dapat menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Ahlul Hidayah yang digelar di Masjid Ainul Hidayah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan kita semua. Atas nama Partai Golkar dan seluruh kader Partai Golkar, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, pimpinan Majelis Sholawat Ahbabul Mustafa Solo yang telah meluangkan waktu dan kami sesuaikan acara ini sesuai dengan kesediaan beliau datang ke markas Partai Golkar. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Yusuf Mansur yang berdasarkan catatan database Pak Kiai bahwa kakek beliau itu punya nomor pokok anggota Golkar. Saya berharap buah tidak jatuh dari pohonnya, apalagi buah tidak jatuh jauh dari cucunya. Nah, ini mungkin tanda-tanda dari Allah. Salah satu fakta yang didirikan adalah ada masjid megah yang dibangun di kantor Partai Golkar, dan begitu masuk ke kompleks Partai Golkar yang terlihat pertama adalah Masjid Ainul Hidayah. Kalau boleh saya klaim, mungkin satu-satunya partai politik bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, Pak, yang punya masjid besar di kantor partai, Pak. Oleh karena itu masjid ini diberi nama Ainul Hikmah yang artinya mata kebijaksanaan. Filosofinya adalah setiap kader yang diputuskan ataupun kebijakan yang diputuskan kader Golkar baik di pemerintahan, legislatif harus bijaksana. Biasanya kalau orang bijaksana itu sudah punya kematangan, kedewasaan dan penuh kearifan. Kita ketahui bahwa Partai Golkar kantornya di sebelah kanan Bapak Ibu yang berwarna kuning dan itu berbentuk buku yang terbuka. Artinya pengetahuan. Tapi pengetahuan akan bermanfaat kalau dilaksanakan secara kematangan, bijaksana dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini dikelilingi oleh 44 pilar di dalam Asmaul Husna. Ini bisa kita tanya pada Pak Habib Lutfi bahwa Husna yang ke-44 yaitu Al-Mujib yang berarti yang maha mengabulkan. Oleh karena itu semoga Allah mengabulkan doa serta harapan-harapan dari kader Partai Golkar. Para habaib, kiai dan hadirin yang kami hormati, saya mohon doa dari para habaib, kiai dan ustadz agar pandemi Covid segera berakhir. Kemarin Bapak Presiden minta agar partai politik juga menyesuaikan terhadap situasi dan tantangan, termasuk Partai Golkar beberapa kali melakukan salawat dengan Pak Habib Syekh bahwa kita selalu berdoa agar pandemi Covid segera diangkat dari muka bumi Indonesia. Demikian, selanjutnya atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, dan tentu saja Partai Golkar juga berharap doa dari para habaib, para kiai, dari Bapak Ibu agar dalam melakukan menghadapi hajatan politik 2024 Partai Golkar diberikan kemudahan jalan dan juga diberi ridho agar Partai Golkar bisa memenangkan pemilu legislatif, pemilu presiden,
dan juga pemilu kada 2024. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang kita bisa kumpul di Masjid Ainul Hikmah, masjid yang luar biasa. Masjid ini memang tempat wadah penyejuk bagi orang-orang yang ada di dalam kantor sana. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketum kita Pak Erlangga, dan tidak lupa saya ucapkan selamat hari ulang tahun Golkar yang ke-57. Mudah-mudahan Golkar ke depan tambah sukses dan tambah bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan tidak lupa pula ulang tahun yang ke-59 Bapak Erlangga. Pada tanggal 1 Oktober kemarin terpaut 2 tahun. Berarti Pak Erlangga umur 2 tahun Golkar sudah berdiri. Subhanallah. Makanya orang tua Pak Kakek Yusuf Mansur mempunyai KTA. Jadi pantas. Alhamdulillah pantas ya, alhamdulillah. Masya Allah, umur beliau sama saya tidak terpaut jauh. Saya kemarin 20 September juga ulang tahun yang ke-60. Jadi terpaut 1 tahun. Tapi alhamdulillah kalau kedudukan dan badan besar beliau. Alhamdulillah. Pak Erlangga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dapat memimpin dengan baik, dan insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarga besar beliau dan seluruh keluarga besar Golkar dimanapun berada. Panjang umur, sehat walafiat. Selamat ulang tahun. Yang akan saya lantunkan lagu pertama adalah Mabruk Alfa Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk alaikum Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk alaikum Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk ya miladik Mabruk. Mari kita lanjut sholawat. Pokoknya hari ini kita gembira. Karena manusia hidup itu akan sukses kalau dia selalu gembira. Kalau sedih tidak mungkin akan selesai permasalahan, dan tidak mungkin akan tuntas semua yang kita permasalahan yang kita hadapi. Gembirakan hati kita. Senyumlah kita supaya rezekinya lancar, hidupnya panjang umur. Nah, jadi saya minta dan mohon seluruh kader-kader partai Golkar ini banyak senyum. Gembira bersama Rasulullah, bergembira bersama orang-orang yang baik di sekitar kita, bergembira kepada orang-orang yang kadang menyakiti kita. Senang orang-orang itu, biar aja mereka menyakiti kita, tetap terus gembira sampai mati gembira. Kalau perlu matinya nanti tersenyum juga. Nah, gitu. Ya. Warna kuning, kitab kuning. Oh ya, kitab kuning, alhamdulillah. Iso wae Pak Erlangga ini terus digabung-gabungin kitab kuning, kitab kuning, alhamdulillah. Soalnya muridnya Nusron. Iso gabung-gabung semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ini guyon supaya gembira. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahli al-badri. Ya Allah, Indonesia tanah air kami, Indonesia kebanggaan kami, Indonesia harga diri kami akan ku bela sampai mati. Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Satulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Dan bulan badange koyo harino,
Ojo turu sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore kene tak critani kanggo sebo mengko sore merah putih melekati dada sinari pacar merah putih melekati dada disinari pacar dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia para kiai ulama para habaib idolane para kiai ulama para habaib idolane Bapak Erlangga digandrungi NU Syekhmania kebanggaan NU Syekhmania kebanggaan NU para kiai ulama NU para habaib idolane NU para kiai ulama NU para habaib idolane NU Partai Golkar digandrungi NU Syekhmania kebanggaan NU Syekhmania kebanggaan NU Pandang bulan padake kaya rina rembulane sing awe-awe elengake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita gembiranya bertambah-tambah. Hadir masjid yang bagus, Masjid Aidul Hikmah, ditambah lagi dengan kehadiran Habib kita, guru kita yang mulia Habib Syekh. Masya Allah menambah kegembiraan juga Pak Erlangga dan semua keluarga besar Golkar. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Allah redha, Allah berkahi. Amin. Melahirkan narasi dan menjaganya tetap menggelegar itu, saya ikut belajar tuh dari Pak Erlangga. Narasinya para nabi. Saya alhamdulillah dengan izin Allah ikut belajar dari Habib Lutfi, diantaranya dari Habib Syekh, sering WA-an dengan beliau, telepon. Bener-bener judulnya itu no matter what, no matter how, nggak ada urusannya. Ada tukang sate belum lama ini, izin Allah nih cerita, ngelihat kajian Sulaiman Spirit, udah jatoin aja omongan, ntar udah nyampe. Nggak usah dipakai tuh data, fakta, itu nggak usah dipakai. Demen saya tuh.
Saya lihat apa yang menarik dari Golkar nih. Ternyata dia bersuara. Duluan dia bersuara. Memenangkan Pilpres 2024, Pilkada. Kalau pimpinannya udah ngomong begitu, belajar dari Nabi Musa. Nabi Musa, Pak Erlangga, dikisahkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di depan udah nggak ada jalan. Laut. Lari nih dari Firaun. Dipur sama Firaun dipur. Jalan dulu. Kau Uber pasukannya beda. Falamma taro al-jam'ani, ketika dua-duanya udah saling bisa ngelihat. Firaun sama tentaranya udah ngelihat Nabi Allah Musa dengan pengikutnya, Nabi Allah Musa dan pengikutnya udah ngelihat Firaun dan tentaranya, alias jaraknya udah deket bener. Sementara udah nggak ada lagi jalan keluar, no way out. Depan ini laut. Semua sekeliling Nabi Musa hopeless, jatuh, mentalnya down. Innala mudrakun, sia-sia. Tapi Nabi Musa berdiri tuh. Sebagai pemimpin kaumnya, pemimpin bangsanya, dia berdiri. Ketika ditanya sama bangsanya, sama kaumnya, Bani Israel, jawabannya Nabi Musa meyakinkan sekali. Inna ma'ya rabbi. Udah ada Allah, sayahdin, dia bakal ngasih jalan. Nah si tukang sate ini denger cerita begini, nyampe tuh ke saya ceritanya dengan izin Allah. Tapi begitu narasinya lahir, menggelegar, kesetrum, dia bisa lihat tuh ada tanah 4.000 meter. Belasan tahun nggak kelihatan, yang dia lihat numpang. Kalimat jatuhnya numpang, bisa numpang nggak? Begitu kepikiran dan kejatuhan omongan, 2 bulan doang Pak Erlangga. 2 bulan. Ini tanah 4 juta ini. Kalau beli 16 miliar. Nggak ada cerita duit tuh. Jatuhin omongan doang. Disiplin. Ntar bagaimana kejadiannya, jangan berubah. Pokoknya percaya. Jadi kalau kata orang Betawi, sejalan-jalannya Beb, sejalan-jalannya gitu, ada pelanggan dia, Bang, nggak mau pindah ke depan gitu, segitu doang. Mau lah, siapa yang nggak mau? Pindah aja, tanah saya deh. Jadi food court, jadi seafood, jadi babakaran, jadi roti bakar, 4.000. Teman saya datang, Rifai, Ustazina, ketong dong. Mana? Sekolah kita, Cengkareng. Acara apa, Pi? Kita mau galang dana buat apaan? Buat beli tanah belakang, biar nyambung ke jalan belakang. Nanti gue datang. Udah datang saya keliling tuh. Mana temenin kepala sekolah, temenin ketua yayasan. Nih, tapi orangnya susah dicari. Mau tahu nih siapa yang punya. Tadi ada pengarahan tuh dari ketum kita. Ntar kita tinggal ke Allah. Jangan jauh-jauh sama Allah, deketin Allah, pakai Allah. Saya perbaiki dikit. Pak Kepala izin, Pak Ketua, ini saya tahu yang punya. Saya bilang gitu. Wah, ente kenal yang punya? Kenal lah. Siapa itu? Allah yang punya. Jah.
Itu mau gue juga tahu katanya. Kata Rifai nih. Saya bilang kalau emang tahu kenapa lu ngomong sama dia? Iya juga gue bilang. Kata dia iya juga. Udah dah, hari ini kita istighosah aja. Hari ini kita yasinan aja. Nggak usah cerita penggalangan dana. Yuk. Terus yasinan tuh. Acara tuh berubah. Dari acara penggalangan dana wali-wali santri diundang, jadi acara ngomong doang. Semua saya minta nunjuk tanah itu. Terus kita pimpin nih. Semua yang tadinya ngadepnya justru membelakang itu tanah, sekarang kita rubah, saya rirot, set begitu. Semua ngadep tembok, semua berselawat dan semua bilang, insya Allah, ini tanah bakal minta dimiliki nama yayasan. Ini tanah bakal kebeli sama yayasan. Ini tanah bakal mohon-mohon supaya jadi tanahnya nih pesantren. Keajaiban terjadi. Kita belajar dari ayat kun fayakun. Innama amruhu. Terus idza arada syai'an. Terus ayyakula. Ayyakula loh. Kalau ada kepengen ngomong ayyakula. Kalau Allah udah pengen sesuatu ayyakula, dia ngomong. Ini tadabbur ya. Mohon maaf nih, ini si tadabbur, tadabburan. Ngomong. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nggak pakai cerita lama. Terus saya bilang sama kepala sekolah, Pak kepala sekolah, tempat pertama sebelum kantor Bapak yang Bapak harus kemudian kunjungin ketika kemudian ke sekolah, ke sini dulu. Ngomong deh sama Allah. Bilang tuh sama tuh tanah. Terus saya gituin juga guru-guru. Sebelum pulang mampir situ pergi. Sebelum pulang mampir situ pergi. Nanti besok kalau datang situ dulu ngajar, situ dulu ngajar. Gak nyampe Pak, gak nyampe cerita bulanan. Sebulan setengah Rifai datang ke saya. Tak, beres. Bahkan Arab tuh yang punya ternyata. Dan dia bangunin 8 miliar dia bangunin ame tanahnya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Ini kekuatan omongan. Makanya sebagai sebuah partai gede gitu emang perlu narasi gede juga nih. Kalau narasinya kecil, ya nggak cocok emang. Makanya ketika kemudian ditetapkan, udah kita yang menang, tak? Udah kita yang merajai nanti, udah kita yang ambil ke posisi. Dan ini kemudian turun sampai ke bawah-bawahnya, wah kelar urusan. Kelar. Dikit lagi nih kita ceramah, biar Habib bisa nambah 2-3 sholawat, insya Allah. Gampang dah, insya Allah mudah-mudahan Allah redho, kita ngaji lagi kapan-kapan. Saya belajar tuh dari Nabi Allah Sulaiman Pak Erlangga. Ketika dia posisinya tuh anaknya Daud, tuh nggak ada yang bisa diceritain, atau ayat doang. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana, satu ayat doang. Narasinya miskin. Siapa Sulaiman? Anaknya Daud. Segitu doang. Allah kemudian kasih cerita sama dia. Jatuh nih Sulaiman alaihi salatu wassalam. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Jatuh, diambil tuh, kerajaannya hilang, kekuatannya hilang, dia nggak jadi apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Yang hebat nih, dia menjaga narasi. Kita begitu hancur, lebur. Begitu kita jatuh, mental kita runtuh, narasi kita nggak punya. 3 tahun nganggur, jajal, berdoa, doanya jelek. Ya Allah, biarin dah. Kerja apa kek? Nggak ada gajinya dah. Yang penting kerja, narasinya jelek. Kemarin ketika berhenti 3 tahun yang lalu manajer, kalimat 3 tahun berikutnya, gak apa-apa ya Allah, saya mau mulai dari bawah, dari kasir. Aduh, jatuh. 3 bulan, 4 bulan gak bayaran kontrakan, narasinya jatuh. Ya Allah, sebulan aja. Gimana? Doa kok sebulan aja. Ya Allah, kalau memang gak ketemu buat 4 bulan, buat sebulan aja angsuran. Allah. Harusnya begitu dia jatuh, naikin omongannya. Bismillah ya Allah. Dadah. Nggak ada cerita lagi ngontrak. Udah biarin.
Nggak apa-apa, bulan ini beres di kontrakan. Udah, pokoknya bulan depan saya mau bikin klaster, gitu. Pokoknya bulan depan saya mau mulainya properti. Pokoknya bulan depan saya mau begini, narasi dibangun, dibangun ke atas. Itu yang saya pelajari dari Nabi Sulaiman. Ketika dia jatuh, hilang semua-muanya. Kalau kita menjadi Nabi Sulaiman, doa kita begini, ya Allah balikin kerajaan bapa saya. Ya Allah balikin kerajaannya ayah saya. Ya Allah balikin kerajaannya keluarga saya. Nabi Sulaiman enggak. Apa kata dia? Qala rabbighfirli wa habli mulka. Hebat itu. La yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dah, ambil dah kerajaan ayahku. Aku minta yang baru saja, yang lebih gede daripada kerajaan ayahku dan lebih gede daripada kerajaan siapapun, dan tidak ada yang punya sepeninggal diriku nanti. Innaka antal wahhab. Keren. Top itu. Top. Kaca di depan YIN pertama saya memakai ayat ini di depan YIN. Saya masuk tahun 92 Pak ketemu. Lulusnya 2010. Alhamdulillah. 99 DO. Pulang dari penjara, saya mompak betul. Lu bisa, lu bangkit, lu benar. Pokoknya lu bakalan naik gitu. Tapi runtuh, karena begitu saya daftar ulang, Pak Sukarja nggak nerima. Saya udah baca Yasin Pak malamnya, udah sholawatan Beb. Pagi-pagi udah saya patehain itu ruangan dia. Begitu saya masuk nih, dengan entengnya Pak Sukarja bilang, oh itu masalahnya. Baik, kamu tahu pintu keluar, gitu. Pintu keluar Pak? Iya, pintu keluarnya di situ. Kamu sendiri keluar atau saya yang antri? Jadi saya di DO nih Pak. Kesalahan kamu. Baik Pak, cium tangan. Sepanjang jalan nangis ngebayang ibu saya. Di depan kampus YIN tuh 99, saya doa, ya Allah mudah-mudahan tahu kapan saya bisa balik lagi ke YIN. Tangan lagi begini nih, ingat ayat ini. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Qala rabbighfirli wahab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, saya bilang enggak, ganti. Oh, doanya salah gitu. Ya Allah gini. Udah kasih saya aja kampus sendiri. Udah, biarin YN kalau emang nolak, nggak apa-apa. Kasih aja saya kampus sendiri. Kapan-kapan saya mau wisuda, kapan aja kampus sendiri mau bebas. Amin ya Allah. Tiba-tiba saya bisa melihat wajah ibu saya. Tiba-tiba saya bisa menatap wajah ibu saya. Tiba-tiba saya punya jawaban kalau ditanya. Diterima nak? Tahu saya jawabannya. Saya peluk ibu saya bilang, udah kita bikin sendiri aja. Ibu yang gunting pita. Pak Erlangga alhamdulillah, izin Allah alhamdulillah. Rumah masih tanah, bumbungan bambu. Saya berkeluarga 99, saya nikah 99. Tapi punya toilet pertama, toilet itu 2005. Tapi dari 99 ke 2005 izin Allah Subhanahu wa taala kampusnya ada 2. Punya 2 kampus, barat sama timur. Satu di Jakarta Barat, satu Jakarta Timur. Narasi. Bener gitu. Kalau anak Kapolres besok nih jadi Kapolda, ya biasa aja. Ya anak Kapolres bos. Anak ketua dewan besok jadi gubernur, itu biasa aja. Tapi yang hebat kan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, tapi jadi. Ini nih yang harus kita tularkan betul. Udah, betul tuh kata Pak Erlangga, ada Allah deh. Cakep. Nah, Nabi Sulaiman tuh ketika kemudian dia reborn, lewatin tuh bapaknya. Allahu Akbar. Ini nih yang bisa saya sampaikan di sini.
Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar bikin Golkar ini bisa jadi pemenang besok di Pilpres dan di Pilkada. Insya Allah mudah-mudahan dengan masjid ini ada di depan bukan cuma sekedar simbol, tapi menjadi ruh. Sesuai juga dengan namanya tuh, majelisnya aja namanya Ahlul Hidayah. Bisa aja ya, paha gitu ya. Iya bisa aja tuh. Ahlul Hidayah gitu. Luar biasa. Masjidnya juga Ainul Hikmah, tadi saya iya benar, ada pilar yang 44 benar-benar, semua ada filosofinya. Insya Allah Allah redo Pak, Allah redo, ya semuanya jangan sampai jauh dari Allah, semuanya dekat, dan kemudian senantiasalah kita sama-sama beristighfar, minta ampun dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Sukmasur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, insya Allah saya bersama Pak Erlangga akan datang di daerah kalian masing-masing dari Sabang sampai Merauke, insya Allah bersolawat.